Selanjutnya adalah tentang kompetensi dasar atau KD. Di mana KD ini yang pertama adalah menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, menjelaskan pengertian pelapukan, mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan, menganalisis proses pelapukan, menganalisis dampak pelapukan terhadap kehidupan. Menyajikan proses dinamika litosfer dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, video animasi, dan membuat laporan sederhana terkait proses pelapukan pada candi. Tujuan pembelajarannya adalah satu, menggunakan model problem based learning atau PBL. Yang kedua, menjelaskan pengertian pelapukan. Ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis pelapukan. Keempat, menganalisis proses pelapukan dan dampaknya terhadap kehidupan menggunakan video pembelajaran PTT. Dan yang kelima adalah membuat laporan sederhana terkait proses pelapukan pada candi. Pengertian pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan, baik secara fisika, kimiawi, maupun secara biologis. Pelapukan fisik atau mekanik itu ditandai dengan adanya perubahan fisik batuan tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan masih membawa karakteristik asli batuan asalnya. Faktor yang mempengaruhi pelapukan fisik yang pertama adalah curah hujan yang tinggi, intensitas sinar matahari yang tinggi, perbedaan temperatur yang tinggi, dan pembekuan air dalam batuan. Nah, ini adalah proses pelapukan batuan. Itu terdiri dari 6 proses. Yang pertama, di situ ada gambar batuan, di mana pada gambar pertama ini suhu yang tinggi menyebabkan permukaan batuan memanas dan mengembang. Jadi batuan itu mengembang pada siang hari karena suhu yang tinggi. Kemudian pada malam hari, di gambar yang kedua, permukaan batuan mendingin dan mengerut. Kita bisa lihat perbedaan antara gambar pertama dengan kedua. Gambar pertama batu itu mengembang dan gambar kedua batu itu mengerut. Mengerutnya batu pada malam hari itu disebabkan karena suhu yang rendah pada malam hari menyebabkan pendinginan pada batuan. Selanjutnya adalah pada gambar ketiga, di situ juga ada gambar batuan yang dimana terdapat hujan. Jadi hujan turun mengenai batuan sehingga batuan mengerut karena suhu turun. Dan gambar yang keempat adalah bagian luar batuan. Dari suhu-suhu itu tadi sehingga pada gambar keempat pelapukan itu di bagian luar batuan mengalami peretakan. Kemudian yang kelima, batuan kelima hancur. Ya, batuan hasil pelapukan tadi hancur dan masih menyerupai batuan asal. Untuk yang keenam adalah batuan, foto tanah, bagian dan hasil pelapukan. Itu adalah pelapukan, proses pelapukan batuan. Nah, ini adalah pelapukan kimia. Pelapukan kimia adalah pelapukan dengan proses yang lebih kompleks karena disertai dengan pengurangan atau penambahan unsur kimia pada batuan. Nah, contoh pelapukan kimiawi itu adalah pelapukan pada batuan gamping yang melapuk karena terkena air. Bentuk penampakannya seperti misalkan goa yang kita lihat gambar di samping. Kemudian ada namanya dolina, uvala, dan aliran sungai bawah tanah. Itu terjadi karena pelarutan tanah kapur melalui retakan-retakan.
Jenis-jenis pelapukan itu ada 3. Yang pertama adalah pelapukan fisik atau mekanis. Kemudian yang kedua disebut dengan pelapukan kimia. Dan yang ketiga adalah pelapukan biologis atau organik. Berikut adalah goa, ya. Gambar yang pertama adalah goa, di mana goa adalah suatu rongga di bawah tanah yang terbentuk secara alami. Pada umumnya, goa itu gelap, kemudian lembab, basah, dan pengap karena tidak adanya sinar matahari yang menembus masuk ke dalam goa. Nah, serta tidak ada aliran udara kecuali hanya pada mulut goa saja. Nah, di dalam goa itu juga banyak hal-hal yang menakjubkan yang dapat ditemui, misalnya air terjun, sungai, kolam, stalagmit, stalaktit. Itu indah-indah di dalam goa itu. Untuk goa yang belum terjamah oleh manusia, itu juga harus tetap waspada memasukinya, karena di dalam goa itu banyak sekali hewan-hewan yang bergelantungan di goa seperti kelelawar, seperti itu. Selain itu, goa itu tempatnya licin karena lembab tadi tuh. Jadi harus hati-hati memang untuk masuknya. Dikhawatirkan terpeleset seperti itu. Yang kedua adalah uvala. Uvala adalah cekungan tertutup yang luas yang terbentuk oleh gabungan dari beberapa danau dolin. Uvala ini memiliki dasar yang tak teratur, yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng dolin yang telah mengalami degradasi serta lantai dasarnya tidak serata. Tidak rata lantainya, ya. Bisa kita lihat gambarnya seperti itu. Itu adalah bentuk uvala. Gambar ketiga adalah tentang dolin. Ya, dolin itu adalah danau kecil yang ada di area kars. Kars itu adalah kapur, ya. Jadi waduk atau danau kecil yang ada di lingkup batu kapur. Itu namanya dolin. Baik, hasil pelapukan kimia karena adanya oksidasi pada batuan yang mengandung besi. Ini adalah contoh batuan dari hasil pelapukan kimia, ya, yang mengandung besi sehingga warna dari pelapukan itu adalah kemerahan, coklat kemerah-merahan. Tandanya zat air yang mengandung besi itu kuat atau tinggi. Ini adalah batuan yang mengalami pelapukan kimia akibat adanya oksidasi pada batuan tersebut yang mengandung besi. Selanjutnya adalah pelapukan biologis atau organik. Pelapukan ini terjadi dengan batuan, tumbuhan, hewan, dengan bantuan tumbuhan, hewan, dan manusia, atau pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Ya, maksudnya adalah makhluk hidup. Contoh sederhana dari pelapukan biologis adalah akar tumbuh yang terselip di antara bebatuan. Lama-kelamaan ketika si akar membesar, dia akan menembus batu itu sehingga batu tersebut akan pecah dan mengalami pelapukan. Jadi akar menerobos ke dalam batu dan tumbuh di tengah-tengah batu sehingga menyebabkan batu itu pecah karena tertembus oleh akar. Selanjutnya adalah beda pelapukan biofisik dan biokimia. Yang kiri pelapukan biofisik, kanan adalah pelapukan biokimia. Perbedaannya adalah untuk bagian A, pelapukan biofisik itu adalah pelapukan yang dipengaruhi oleh akar tanaman, di mana akar tanaman itu menerobos ke dalam celah atau retakan batuan
yang mengakibatkan batuan menjadi rapuh dan hancur. Sedangkan pada pelapukan biokimia, pelapukan ini juga sama dipengaruhi oleh tanaman, tetapi pada pelapukan biokimia ini asam organik yang berasal dari tanaman mati dan akar tanaman dapat membantu dekomposisi batuan. Kemudian bagian B, pelapukan biofisik itu dipengaruhi oleh binatang seperti cacing tanah, unggas, dan binatang tersebut membantu memperlebar dan mengikis retakan batuan serta menyebabkan lapisan batuan di bawah tanah terkorek dan melapuk. Kemudian untuk bagian B, pelapukan biokimia adalah sama-sama dipengaruhi oleh pelapukan oleh binatang, di mana kotoran dan asam organik dari binatang serta organisme dapat membantu pelapukan batuan secara kimiawi. Untuk pelapukan biofisik ketiga itu dipengaruhi oleh kegiatan manusia, yaitu pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan fisik, dan kegiatan pertambangan. Itu adalah contoh tindakan manusia yang menyebabkan batuan di permukaan tanah melapuk. Sedangkan pada pelapukan biokimia, pelapukan oleh kegiatan manusia itu adalah seperti industrialisasi yang mengakibatkan polusi udara yang pada akhirnya dapat menyebabkan pelapukan kimiawi. Contohnya adalah hujan asam yang disebabkan dari pembakaran bahan bakar fosil atau oleh industri. Gas SO dan NO hasil pembakaran dan bahan bakar fosil dapat larut dalam air hujan. Pelarutan ini menimbulkan hujan asam yang menyebabkan pelapukan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu dilihat dari kecepatan proses yang mempengaruhi tingkat kekuatan dan kekompakan batuan. Kemudian keadaan vegetasi organisme lain, topografi atau alias kemiringan lerengnya. Kemudian unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam batuan. Sedangkan ditinjau dari tenaganya, daerah atau batuan yang akan melapuk dan tenaga yang akan membuatnya lapuk. Kemudian faktor yang membuat lapuk. Apa saja faktor yang membuat lapuk? Nah, di sini bisa kita lihat. 1. Kekuatan air, angin atau cairan gletser yang mengalir. Kemudian yang kedua, temperaturnya. Kemudian yang ketiga, unsur kimia yang terkandung di dalam tenaga pelapuk. Dan yang keempat, itu adalah organisme yang bisa merusak lahan. Berikut adalah dampak-dampaknya dari pelapukan. Itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya bisa menghasilkan bentuk yang lebih indah daripada sebelumnya, sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata, seperti yang terjadi di Grand Canyon di Arizona, Amerika Serikat. Di Indonesia juga ada, di wilayah Jawa sana, yang banyak tempat wisata-wisata goa. Kemudian pelapukan di daerah kapur bisa membentuk gua-gua yang stalaktit dan stalagmit, sehingga bisa dijadikan sebagai objek wisata seperti yang terjadi di Goa Maharani, Lamongan, Jawa Timur ya. Pernah dengar kata stalaktit dan stalagmit? Kemudian dampak negatifnya, merusak batuan-batuan yang berarti juga termasuk berbagai bangunan sehingga sangat merugikan manusia. Bisa merusak batu-batu, candi yang merupakan objek wisata sehingga menggerus keindahan objek wisata. Sekian, terima kasih.